tadi? Pagi. Coba seperti ini biar pagi kita semangat. Kalau Bapak ngomong selamat pagi, kalian jawab pagi, semangat. Oke? Sambil tangan dulu ini. Selamat pagi. Pagi, semangat. Oke, ya. Mungkin kalian tadi kan merasa lapar atau apa, jadi kita harus menyemangati diri. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan memimpin doa pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap belajar? Siap. Kelas sudah dibersihkan? Pagi tadi piket enggak? Piket. Semuanya sehat? Sehat. Oke, berarti kalau semua sehat, berarti kita sudah siap untuk belajar hari ini. Pikiran sudah dibersihkan ya? Sudah di-reset untuk belajar. Selanjutnya, masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang perbedaan suku, terus budaya, kemudian perbedaan agama. Bapak tanya lagi, mengulang yang minggu kemarin. Ada yang tahu 6 agama yang diakui di Indonesia? Ya, di mana? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, sebelumnya Bapak lupa tadi bertanya, siapa yang tidak masuk? Tidak ada, berarti semuanya sudah masuk ya? Alhamdulillah, berarti semua sehat walaupun cuaca seperti ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada kata-kata orang bilang gini, Bapak tidak tahu ini dari siapa, tapi kata-katanya adalah jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Ini tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk Bapak. Ya. Bagaimana Bapak berpikir hidup itu mudah, sedangkan Bapak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pun susah. Ya. Belajar di sekolah itu tidak hanya membuat orang pintar, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik. Jadi ingat katanya, jangan berpikir hidup itu akan mudah jika belajar saja masih susah. Ingat selalu kata-kata Bapak, kalau kalian tidak keras dengan kehidupan, maka kehidupanlah yang akan keras kepada ya. Lanjut. Ini tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menyimpulkan pengertian konflik sosial dan faktor penyebabnya, kemudian menelaah dampak konflik sosial dengan benar, selanjutnya mempresentasikan faktor penyebab konflik sosial dengan benar. Ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini yang Bapak akan nilai adalah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi kalian akan Bapak minta membuat pertanyaan. Kalian membuat pertanyaan, terus kalian jawab. Tapi nanti kita pilih dan pilih pertanyaan yang akan kita gunakan. Ya. Baik, sebelumnya Bapak akan memberikan kalian perintah terlebih dahulu. Siapkan HP-nya masing-masing. Bapak akan mengirimkan di grup. Nah, sudah Bapak kirimkan, kerjakan dalam waktu 3 menit, ya. Ada? Bisa? Ya. Kerja. Hah? Ya. Oh, bukan ini sudah. Tahu. Itu yang
bukan itu, ini. Nah, itu yang Bapak kirim nak. Ada kan? Nah, silakan bicara. Apa itu konflik? Kerjakan sepengetahuan kalian saja. Sudah? Nah, semuanya dalam hitungan ketiga kirim, kemudian update taruh di meja masing-masing. 1, 2, 3. Nah, semua tangan nenek ke atas. Oke, selesai ya. Tidak ada yang memegang handphone lagi sampai Bapak perintahkan untuk memegang handphone kembali. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya konflik. Ya, kalian pernah berkonflik? Pernah. Pernah bermusuhan? Pernah. Pernah iri sama orang lain? Pernah. Termasuk dengan konflik sosial. Ya, kita akan belajar tentang pengertian dan faktor penyebab konflik sosial. Sekarang bentuklah kelompok seperti yang sudah Bapak buat.
semua sudah duduk? Nah, perhatikan Bapak ya. Perhatikan Bapak. Ya. Perhatikan Bapak, Bapak akan menayangkan dua video. Pertama tentang apa itu konflik. Yang kedua, contoh dari konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk yang pertama, Bapak akan kasih, tolong kalian bikin pertanyaan berdasarkan video yang Bapak tahu. Tapi jangan dibikin dulu. Nanti Bapak kirim link untuk membuat pertanyaannya, oke? Satu kelompok cukup satu saja yang mengirimkan. Nah, sekarang silakan perhatikan video berikut. Nah, yang video ini memang suaranya perhatikan, yang dijelaskan di video, jadi tulis di video. Ya, yang materi ini di bahan ajar sudah masukkan ya. Ini Bapak ambil dari materi bahan ajar. Oke, kita lanjut ke contoh video selanjutnya. Jika ada gambar-gambar yang tidak enak dilihat, itu adalah karena ini adalah contoh konflik berdarah yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang aneh-aneh gambarnya. Untuk kelompok Bapak sebut namanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Siapkan pertanyaannya. Negara Indonesia merupakan negara yang plural dan kaya akan keberagaman, baik dari bahasa, budaya, kepercayaan, hingga lain sebagainya. Sehingga tak heran jika perbedaan sangatlah mudah dijumpai di penjuru negara ini. Bahkan semboyan bangsa Indonesia juga tak lepas akan perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam menyikapi sebuah perbedaan perlu adanya rasa persatuan agar tidak terpecah belah, seperti sikap menghargai dan juga tentang rasa terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial. Dan di video kali ini, tentu tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak atau membuka luka lama, namun sebagai pembelajaran juga sebagai pengingat agar kita semua tetap bersatu walaupun memiliki pandangan yang berbeda. Namun, walaupun sudah begitu, yang namanya konflik adalah fenomena yang tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia di bumi ini. Begitu pula di Indonesia. Konflik yang akan kami bahas kali ini adalah konflik
yang dijuluki dengan drama kemanusiaan. Dikarenakan adanya kecemburuan dan juga ketakutan dengan kekuatan baru yang hadir dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam segi ekonomi, politik, dan juga kebudayaan. Lantas bagaimanakah cerita sejarahnya? Simak video ini dan selamat datang di channel Rampage Illustration. Jadi ini cerita tentang konflik Poso ya. Poso. Selama bertahun-tahun, sejak tahun 1999 hingga tahun 2000-an, nama Poso seakan tidak lepas dari berbagai perbincangan publik. Bukan pesona keindahan alam, semisal Danau Poso atau Pulau Legian yang menjadi tema pembicaraan, melainkan episode demi episode tentang sebuah konflik berdarah yang menjadi topik utamanya. Konflik Poso merupakan salah satu konflik yang bersifat kedaerahan yang hingga menarik perhatian di dunia karena permasalahannya yang cukup kompleks. Selain itu, konflik ini terjadi akibat dilatar belakangi oleh perbedaan ras dan juga agama dan mengarah pada disintegrasi bangsa. Di saat ini Indonesia memasuki era reformasi. Lantas, bagaimana latar belakang konflik ini? Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang didominasi oleh dataran tinggi yang terletak di antara wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara di Pulau Sulawesi. Poso adalah satu dari 8 kabupaten di provinsi ini, di mana saat itu kabupaten lain baru berdiri setelah tahun 2002. Ibu kota Kabupaten Poso, yaitu Kota Poso, terletak di Teluk, sekitar 6 jam perjalanan sebelah tenggara dari ibu kota provinsi Palu. Kabupaten Poso sendiri awalnya memiliki populasi yang memiliki mayoritas agama Kristen, kemudian dan minoritas yang beragama Muslim bertinggal di kota-kota dan juga pesisir. Sedangkan mayoritas agama Kristen berada di dataran tinggi. Selain penduduk Muslim asli, ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis, dan juga dari daerah Gorontalo di utara. Tradisi panjang perdagangan Arab yang juga menetap di wilayah ini juga negara dan peran penting dalam lembaga-lembaga keagamaan dan juga pendidikan Islam. Kabupaten ini juga setelah tahun 2002, Kabupaten Poso sendiri awalnya memiliki populasi yang memiliki mayoritas agama Kristen, kemudian dan minoritas yang beragama Muslim bertinggal di kota-kota dan juga pesisir. Sedangkan mayoritas agama Kristen berada di dataran tinggi. Selain penduduk Muslim asli, ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis, dan juga dari daerah Gorontalo di utara. Tradisi panjang perdagangan Arab yang juga menetap di wilayah ini juga sudah lama terjadi. Keturunan mereka juga memainkan peran penting dalam lembaga-lembaga keagamaan dan juga pendidikan Islam. Kabupaten ini juga merupakan sasaran dari program transmigrasi pemerintah yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk seperti pulau-pulau yang didominasi oleh Muslim, termasuk Jawa dan Lombok, dan juga pulau mayoritas Hindu seperti Bali. Warga Muslim Poso terdiri dari masyarakat adat
transmigran resmi, dan juga para imigran ekonomi dari berbagai etnis. Akibat banyaknya imigran yang telah menetap hingga beberapa dekade, berakibat pada akhir tahun 1990-an, penduduk Muslim menjadi mayoritas di Poso dengan angka di atas 60% dan mengakibatkan adanya persaingan. Kemudian, penyebab terjadinya penduduk Poso salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan dengan penduduk asli Poso yang merasa terpinggirkan dengan keberadaan penduduk yang datang dari luar Poso. Hadirnya pendatang ini mengubah transformasi di sosial ekonomi di Poso yang ditandai dengan peralihan lahan dari penduduk asli kepada para pendatang. Selain merasa terpinggirkan pada aspek sosial ekonomi, terjadi pula pada aspek politik yang semakin memperkeruh keadaan. Ini pada awalnya pemerintahan Kabupaten Poso lebih dominan dikuasai oleh para elit Kristen. Namun kemudian kondisi tersebut berbalik setelah mayoritas Islam mendapatkan pengaruh yang lebih banyak, sehingga membuat korupsi kekuasaan diisi lebih banyak oleh elit Islam. Lalu yang tambah lagi dengan keberadaan CMI, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang melakukan pengembangan elemen berbasis patron dan juga klien yang berdasarkan identitas agama Islam. Hal ini membuat kelompok elit Kristen menjadi semakin terpinggirkan dan juga tersingkirkan dalam kekuasaan politik pada pemerintahan Kabupaten Poso. Ada faktor yang paling mendasar, ialah kondisi demografis keberagamaan yang menambah potensi konflik sosial terjadi. Karena provokasi antara satu sama lain akan sangat mudah muncul untuk terlibat dalam konflik komunal, yang mana seringkali hal tersebut menjadi senjata yang sangat ampuh bagi para elit untuk dikendarai ketika bersaing dalam politik dengan mengatur masa menggunakan isu sensitif seperti isu agama dan juga isu etnis yang akan memancing konflik berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan banyak orang atau bahkan kelompok menjadi bersedia untuk pakai senjata, bahkan sampai beraktif pun. Ya, ini ceritanya mereka mulai Kondisi ini menurut pencari stigma dikatakan sebagai bagian dari kejutaan yang berasal dari agama, yang mana bencana tersebut terjadi ketika agama dijadikan sebagai sandaran untuk kepentingan kelompok demi meraih sebuah tujuan dengan mengatasnamakan Tuhan. Konflik Poso sendiri bermula pada tanggal 24 Desember tahun 1998, yaitu pada malam Natal yang bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Pada saat itu terdapat 3 pemuda yang beragama Katolik yang berasal dari Lambugia, yang mayoritas penduduknya juga beragama Katolik. Mereka datang ke Masjid Darussalam yang berada di Kampung Sayo pada tengah malam menjelang tanggal 25 Desember. Diketahui seseorang yang bernama Roy teruntuk di salib. Baca ya? Dengerin dulu ya. Ya, jadi tadi ceritanya mereka sudah mulai Negara Indonesia. Diketahui seseorang yang bernama Roy runtuh di Salemba, meninggal seorang yang beragama yang bernama Ahmad Ridwan. Kemudian info yang tersebar dari PHK menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam oleh Roy. Sedangkan versi dari PHM menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda beragama yang sedang tidur di masjid. Hal ini pun memicu kemarahan yang cukup tajam bagi umat dan K, karena peristiwa tersebut
terjadi pada hari besar beragama yang juga bertepatan dengan situasi politik yang memanas, yaitu karena adanya isu permasalahan dalam pemilihan bupati di Poso. Tak lama setelah itu, para tokoh dari kedua agama bertemu dan membahas kesepakatan bahwa yang menjadi penyebab adanya kerusuhan ini adalah dikarenakan minuman keras. Dan akibat kerusuhan itu, Polres Poso menyita ribuan botol minuman keras dan kemudian dihancurkan. Selain adanya penikaman oleh pemuda K terhadap pemuda M, ada juga kerusuhan lain yang terjadi. Suatu ketika, terdapat sebuah toko yang dijaga oleh para pemuda K. Mereka pun bertemu dengan pemuda M yang berniat untuk menyegel toko tersebut. Hal ini pun akhirnya berakhir dengan bentrokan antar keduanya. Walaupun mungkin hanya berawal dari bentrokan antar pemuda, namun karena dengan adanya latar belakang agama yang membedakan dua kelompok itu, menjadikan anggapan bahwa ini adalah bentrokan antar agama yang kembali terjadi. Dan karena hal inilah, pertumbuhan kebencian antar kedua belah pihak semakin membesar dan tersebar kemana-mana, hingga mengakibatkan kerusuhan yang cukup masif pada tanggal 27 Desember tahun 98. Sekelompok orang dari kubu K dengan bersenjata lengkap yang menaiki sebuah truk dari daerah Pantai Napun tiba. Kelompok itu dipimpin oleh Herman Parimu, yaitu anggota DPRD Poso. Parimu diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST. Dan di sisi lain, akibat kabar ini, sedikitnya terdapat 9 truk yang dimiliki oleh kubu M tiba dari Palu, Parigi, dan juga Ampana. Tak hanya itu, datang lagi Mangka yang membawa senjata parang, datang dari CP, Silanca, hingga Tendena. Kedua kelompok ini berusaha masuk ke kota Poso dan kerusuhan pun terjadi yang berlanjut hingga tanggal 29 Desember. Konflik ini pun meluas sampai melewati perbatasan kota dan masuk ke kota di sepanjang 3 jalur utama. Bentrokan hebat ini pun tak lagi mampu ditangkal oleh polisi. Setelah kejadian itu, para pejabat pemerintah Kabupaten Poso pun banyak mendapat serangan dan juga kritikan melalui spanduk, surat kaleng, dan juga grafiti. Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan jika yang memanas-manasi kerusuhan tersebut merupakan 8 pengacau dari umat K yang telah mereka tahan. Anggota Komnas HAM pun juga ikut menyatakan jika hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis saja. Mereka menyebut jika kerusuhan serta kekerasan yang terjadi adalah karena adanya miskomunikasi dan juga mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya untuk mengembalikan kedamaian. Namun, setelah ditangani oleh pihak yang berwajib, akhirnya kericuan dapat dikendalikan dan akhirnya menjadi reda. Hingga sudah lewat lebih dari 1 tahun, daerah Poso merasakan masa-masa tenang. Peristiwa politik dan juga hukum yang terjadi pada bulan April tahun 2000 menyebabkan ketegangan kembali terulang. Konflik periode kedua berlanjut di sepanjang garis pertempuran yang sama dengan konflik periode pertama. Tapi untuk kali ini, wilayah umat beragama yang harus menderita kerusakan. Wah, ini agak videonya. Sebenarnya kalau video aslinya itu sedikit tidak pantas Bapak tampilkan. Sanggup melihat leher orang kita sama. Sanggup. Cari di YouTube, ya. Dan pantas Bapak tampilkan di sekolah, ya. Nah, kita sudah membuat kelompok. Bapak kirimkan link. Buat 3 pertanyaan. Buat 3 pertanyaan. Di link 1 orang aja, 1 kelompok 1 orang yang kirim. Bukan yang itu nak, bentar.
Satu orang saja yang dikirim. Buat tiga pertanyaan, tahu pertanyaan kan? 3 pertanyaan tentang materi yang sudah Bapak bagikan, yang ada di bahan ajar, yang ada di video pertama dan ada di video kedua. Misalnya, ini pertanyaan tapi pertanyaan jangan diulang lagi. Apa latar belakang terjadinya konflik Poso? Itu kan pertanyaan. Ah, bikin pertanyaan gitu lah. Udah perlu izin? Ada. Bentar ya. Ada, silakan buka lagi deh. Ya, ini tadi lah. Bisa tidak? Satu kelompok cukup 1 orang. Satu kelompok cukup 1 orang. Ya, yang Bapak tahu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dari setiap pertanyaan kalian akan Bapak pilih 5 pertanyaan. Kelompok setiap pertanyaan yang Bapak pilih, Bapak kasih nilai poin 20. Berarti kalau kelompok kalian Bapak pilih 3 pertanyaan, berarti nilai kalian misalnya ini Bapak ambil 3 pertanyaan dari kelompok ini berarti 60. Bapak kasih nilai 60, berarti tidak bisa dari 50. Berarti, oke? Bikin pertanyaan supaya mungkin dalam waktu 5 menit. Ya. Oke. Lagi bikin pertanyaan. Ya. Ini. Apa nama kelompok ada ditulis? Ada ditulis? Ada ditulis. Nama kelompok. Oh ya, ada. 3 pertanyaan. Nanti Bapak pilih 5 pertanyaan yang untuk kalian jawab. Ya. 1 menit lagi ya.
kelompok 6, kelompok 5 dan kelompok 2. 1, 3, 4 mana? Dua sudah? Sudah. 4 sudah 4. 4 sudah belum? Ya, 6, 5. Nah, 6, 5, 4, 2, 1, 3. Sudah? Oke, kita pilih pertanyaan ya. Kelompok ya, kita mulai dari kelompok 6. Yang pertama, kenapa berita hoax bisa memicu konflik? Kemudian apa itu konflik? Selanjutnya adalah mengapa terjadinya konflik poso. Dari kelompok 6, Bapak pilih satu pertanyaan, kalian tulis di LKPD kalian semuanya. Di daftar pertanyaan, ya kan? Kenapa berita hoax bisa memicu konflik? Itu pertanyaan pertama. Mana kelompok 6? Berarti kelompok 6 sudah pasti nilainya 20 di awal. Ya. Selanjutnya kelompok satu, konflik poso disebabkan oleh, kemudian tragedi poso antar agama apa? Terlalu gampang. Nomor 1 terlalu gampang. Ya, Bapak pilih nomor 3. Bagaimana penyelesaian konflik poso? Oke, kelompok berapa tadi ini? 5. Kemudian ya, untuk kelompok 2, Bapak pilih nomor 2 nak. Apa nomor 2 ini? Sebutkan macam-macam konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Tapi Bapak ganti ya. Sebutkan macam-macam konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya dalam konflik poso di belakang. Pihak yang terlibat di dalamnya dalam konflik poso. Nah, kelompok 4. Nomor 1 tadi. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 pertanyaannya ada yang Bapak pilih. Gampang semua soal. Kelompok 5. Cuma satu pertanyaan. Satu belum. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1. Menurut kalian mana soal yang susah? Apa yang menyebabkan pertempuran poso? Pertempuran poso terakhir terjadi pada kurun waktu apa? Mengapa adanya perbedaan pendapat tentang agama di Poso? Ada yang susah? Lanjut. Berarti kelompok 4 dan kelompok 1 tidak mendapat nilai awal. Yang ini nomor 1 sama dengan Fox tadi. Ya, yang ini Bapak ambil nomor 3 aja. Kelompok 3 Bapak ambil nomor 3. Oh tidak usah, tidak ya nomor 3 ya. Sudah berapa pertanyaan? 3. Cukup 3 pertanyaan saja.
Ya, silakan kerjakan dan diskusikan. Isi. Cuci muka dulu deh. Di keluar, cuci muka. Masuk. Baca. Keluar. Kang. Cuci muka sini. Ini cuci muka dulu. Jangan baik. Gantian. Nah, silakan kerjakan ya. Jika ada yang tidak tahu atau sulit untuk dijawab, silakan tanya ke Bapak. Coba dari ada Google. Nah, untuk kesimpulan adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Bisa, Rahma?
Nah, jangan ada. Kira-kira seperti inilah kalau terjadi konflik ya. Bisa, Ted? Sudah. Kalau kalian baca nonton dengan benar tadi dibilang siapa provokator yang naik mobil tadi kan ada kan? Nah. Makanya ya kita harus saling menghargai antara agama. Berbahaya, konflik karena agama itu sangat berbahaya. Nah, bayangkan orang pegang pistol, pegang parang. Ini jika ada rumah yang dibakar, kesimpulannya Bapak bagi ya, kelompok 1, 2, 3 tentang konflik Poso, kelompok 4, 5, 6 tentang konflik, jadi yang ada di bahan aja. Nah. Karena melihat kesimpulan berarti tidak perlu panjang-panjang, tulis sesimpel mungkin, sedikit mungkin. Ya. Apa nak? Tentang konflik Poso ya. Sudah.
Sudah Maya? Ya, waktunya sudah mau habis. Kelompok mana tadi yang pertanyaannya tidak Bapak pilih? Biar adil. 1, 3, 4. Berarti yang mempresentasikan jawaban hari ini adalah kelompok 1 dulu. Belum? Simpulannya simpulan. Kelompok 2, kelompok 3 sudah? Ya, silakan presentasikan. Untuk kelompok yang bertanya, Bapak kasih poin 20. Ingat, kelompok 2, 4, 2, 5, 6 sudah ada poin 20 masing-masing orang. Nah, yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pertanyaan. Nomor 1. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang konflik. Pertanyaan, kenapa berita hoax bisa memicu konflik? Jawaban 1. Berita hoax atau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok. Hal ini terjadi karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel. 2. Bagaimana penyelesaian konflik kosong? Penyelesaian konflik kosong. Nomor 1 sudah. Sudah. Ya, itu tadi tentang berita hoax. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Nah, inilah Yang tanya. bertanya. Saya. Apa dampak positif dari konflik? Apa dampak positif dari konflik? Ya, tanyanya apa dampak positif dari konflik? Sebagai pembelajaran dalam sebuah kebajikan. Ya, nah, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Ya, ingat ya, kelompok masing-masing ingetin. Nanti di atasnya KPD-nya kalian tulis poin. Ingat Bapak, berarti kelompok 5 nilainya sudah berapa? 40. Ya, belum dapat nilai. Kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 1 silakan. Nomor 2. Ingat, yang bertanya dapat poin 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini nomor 2. Bagaimana penyelesaian konflik kosong? Penyebab dari konflik kosong Ya, ada sudah. Bertanya. Siapa yang mau tadi? Tadi ya? Kita bertanya. Yang lainnya Mbak, yang lainnya Mbak. Ya, Lana. Siapa yang menandatangani deklarasi Malino tahun 2021? Deklarasi Malino adalah tanda perdamaian konflik Poso ya. Benar. Ya. Untuk pertanyaan,
Kalau kelompok satu tidak bisa menjawab, kelompok lain boleh membantu. Deklarasi Malino. Bisa? Ada teman lain yang bisa bantu jawab? Ya, kasih. Ya, yang lain. Deklarasi Malino. Malino itu nak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ya. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Deklarasi Malino ditandatangani oleh Komisi Keamanan dan Ketertiban Umum dan Komisi Sosial Ekonomi. Benar? Ya, benar. Ya. Berarti nilai sementara kelompok 1 20, kelompok 2 20, 3 20, 4 20, 5 40, 6 20. Ya, yang terakhir. Yang terakhir kelompok 4 berarti. Besar boleh. Nah, yang lain jawab. Sebutkan macam-macam pihak yang terlibat di dalamnya konflik foto. Herman, Pavilianus Ibo, Marinus Ibu, Domingus da Silva. Benar? Ya, ada pertanyaan? Ya, Apa yang menjadi penyebab akar masalah terjadinya konflik di Poso? Apa yang menjadi penyebab akar masalah terjadinya konflik di Poso? Nah, di sana. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahan kekerasan termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang bugis dan kan migran dari Jawa yang memeluk Islam.
ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru persaingan. Ya, iya. Ya, benar. Ya, kita itu tadi sudah beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, baik. Berikan nilai di sudut LKPD-nya masing-masing. Kelompok 1 20, kelompok 2 berapa? 40, kelompok 3 20, kelompok 4 20, kelompok 5 40, kelompok 6 20. Bikin di sudut LK-nya masing-masing, LKPD-nya masing-masing. Ya, Bapak kasih kesempatan mendapatkan nilai terakhir. Kita biasa. Kalau pagi berapa kali tepuk tangan? Kalau siang? Kalau malam? Otak aja. Dapat nilainya kan karena dapat nilai satu kelompok kan. Bapak kasih satu nama ibu kota provinsi, kalian jawab. Yang bisa jawab berarti itu yang membacakan kesimpulan. Oke? Nama kotanya Palu. 1, 2. Tadi di video disebut-sebut. Nah, siapa? Nah, silakan kelompok kalian dulu bacakan ini ya. Kesimpulan. Silakan bacakan kesimpulannya. Konflik adalah teori yang mengajar bahwa berbagai yang tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Oke, untuk kesimpulan pelajaran hari ini ya, beri aplaus untuk kelompok 6. Tambah 20 lagi dah, jadi 4. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ini sudah, presentasi sudah, kesimpulan sudah, proses. Sudah Bapak kirim belum yang baru? Di WA belum? Ada yang baru? Ya, silakan nak kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya. Lihat belajar. Hah? Mengantuk keluar. Mana kertas? HP kamu nih? Kertas kamu nih? Kertas? Besok kalau tak niat baca, kalau sama tuh coba ada orang. Ya. Baca soal kau.
Bapak kan tuh. Nah, 2 menit lagi. Nah, kalau kita lihat ya, berarti ada yang dapat nilai 40, 60, 80 sama. Cara berapa? 100. Berarti 140 nilai maksimal 100 tetap 100 ya. Nah, dapat nilai 20. Sehat? Ya. Ya, yang dapat nilai 840 sudah 8 orang. Dapat nilai 60 5 orang. 80 5 orang. 100 8 orang. 20 1 orang. Sudah semua? Sudah semua ya? Ya, nanti nilainya Bapak tambahkan. Yang 20 ini, siapa dapat 20? Berapa nilai kelompoknya? 40. Tambah 20? Berarti masih tetap remeh? Yang 40, angkat tangan. Berapa nilai kelompoknya? 40 tambah 40? Ya, tangan. Ini tetap 80 ya lah ya. Ini 40 juga. Berarti 80 nih. Ada yang 40? Berapa? 20. Nah, nilai kelompok 20 berarti remeh. Ya, yang remedial isi lagi lah. Nanti di rumah ya. Ya, kita sudah belajar tentang konflik ya. Tadi ada ketika kalian sedang diskusi kelompok, Bapak tampilkan bagaimana mengerikan konflik. Sebenarnya kalau video zaman dulu, bukan yang ada di YouTube, itu benar-benar ditampilkan yang leher orang lagi, bagaimana membunuh, bagaimana rumahnya dibakar, bagaimana masjid dibakar, gereja dibakar, hanya karena orang mabuk. Benar kan? Tadi kata video, cuma gara-gara ada satu orang mabuk, bikin orang mati banyak. Ya, jadi itu konflik itu sangat berbahaya kan? Oke, untuk hari ini menurut kalian, kalau minggu kemarin kan kita sudah pakai musik, minggu ini kita tidak pakai musik karena Bapak takut elak terganggu. Ya, menurut kalian pembelajaran hari ini apa yang kurang? Apa yang kurang? Berarti minggu depan kita bisa menambahkan musik lagi di dalam pembelajaran. Ya, ya Bapak apresiasi hari ini kelompok yang semangat tuh kelompok 6 ya. Paling semangat.
Minggu depan, besok, kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan konflik? Seperti Rahma misalnya dengan pacarnya menyelesaikan konflik pasti kan ada kata-katanya, bang, adik minta maaf. Itu kan cara menyelesaikan konflik. Minta maaf adalah salah satu cara menyelesaikan konflik. Atau kita lagi konflik dengan ibu, ujung-ujungnya apa penyelesaian konflik? Karena butuh duit, akhirnya menyelesaikan konflik dengan orang tua. Benar kan? Tidak berani diam-diam lama-lama. Ya, itu contoh cara menyelesaikan konflik. Ada pertanyaan? Nak? Jika tidak ada, besok kita ketemu lagi. Ya, tetap bawa HP. Ya. Dengan cara belajar yang sama. Berarti besok kalian melihat video dan menyiapkan pertanyaan. Oke? Ya, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan besok lebih semangat. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.